Tujuan dari pengenalan cybersecurity adalah melindungi data, mencegah ancaman siber, memastikan sistem berfungsi, menjaga integritas data, meningkatkan kesadaran pengguna, dan mendukung keberlanjutan operasi. Nah, pentingnya dari pengenalan cybersecurity termasuk meningkatkan aktivitas digital yang membawa resiko siber, perlindungan data pribadi, ancaman siber yang kompleks, minimnya kesadaran pengguna, keamanan infrastruktur kritis, penggunaan kerugian finansial, dan peningkatan kepercayaan. Jenis-jenis dari ancaman. Yang pertama ada malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyusup ke dalam sistem komputer tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna. Contohnya termasuk virus, worm, dan Trojan horse. Yang kedua ada hacking. Hacking adalah tindakan tidak sah mengakses sistem komputer atau jaringan dengan tujuan untuk memperoleh data rahasia. Nah, ketiga ada phishing. Phishing adalah teknik penipuan yang dilakukan melalui email, SMS, atau panggilan telepon untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, atau detail kartu kredit. Selanjutnya itu pencegahan cybersecurity. Yang pertama, enkripsi data. Semua data yang dikumpulkan dan dianalisis harus dienkripsi untuk mencegah akses tidak sah. Ini termasuk data hasil analisis laboratorium dan data yang dikirimkan antara perangkat atau ke server. Yang kedua, keamanan jaringan. Memastikan jaringan yang digunakan untuk mengakses instrumen laboratorium atau sistem manajemen data terlindungi dengan firewall yang kuat dan menggunakan VPN untuk komunikasi yang aman. Selanjutnya, pemantauan sistem. Sistem harus dipantau secara berkala untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mungkin menunjukkan upaya peretasan atau kebocoran data. Yang terakhir, kontrol akses. Mengimplementasikan kebijakan kontrol akses yang ketat untuk memastikan hanya personel yang berwenang yang dapat mengakses data atau perangkat tertentu. Penggunaan autentikasi multifaktor sangat disarankan. Selanjutnya, peran SDM dalam keamanan siber bidang analisis kimia. Perlindungan data sensitif. Data analisis kimia seperti hasil uji lab, formula, dan spesifikasi produk sering kali bersifat rahasia. SDM yang kompeten harus memastikan data ini terlindungi dari kebocoran atau pencurian melalui pengolahan sistem keamanan yang tepat. Lalu manajemen keamanan sistem. SDM bertugas mengelola sistem teknologi informasi yang digunakan dalam analisis kimia, seperti perangkat lunak laboratorium atau LIMS Laboratorium Informasi Management System. Mereka harus memastikan sistem ini aman dari serangan siber seperti malware atau hacking. Lalu ada pelatihan dan kesadaran keamanan cybersecurity. Dalam bidang analisis kimia, pelatihan dan kesadaran keamanan siber menjadi hal yang penting untuk melindungi data, perangkat, dan proses dari ancaman siber. Berikut adalah langkah-langkah dan elemen penting dalam pelatihan ini. Yang pertama, pelatihan dasar keamanan siber. Yang kedua, pelatihan keamanan khusus laboratorium. Yang ketiga, simulasi serangan siber. Yang keempat, kebijakan dan prosedur keamanan siber. Yang kelima, kesadaran keamanan keberlanjutan. Dan terakhir, integritas keamanan siber dalam proses bekerja. Lanjut ke regulasi keamanan cybersecurity. Yang pertama dari ISO atau IEC 27001, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Ini adalah standar internasional untuk manajemen keamanan informasi yang berlaku untuk berbagai sektor, termasuk analisis kimia. Standar ini mengatur cara melindungi data dan informasi sensitif melalui kebijakan dan prosedur keamanan yang sesuai. Yang kedua, ada Good Laboratory Practices atau GLP. Ini adalah standar yang mengatur praktik laboratorium yang baik, termasuk aspek dokumentasi, integritas data, dan sistem pelaporan. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan keamanan siber, GLP mencakup aspek penting dalam pengelolaan data yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, cybersecurity in critical infrastructure. Beberapa negara menganggap laboratorium atau fasilitas riset kimia yang bekerja dengan bahan kimia berbahaya atau dalam skala industri sebagai bagian dari infrastruktur kritis yang harus dilindungi dari serangan dunia maya. Lanjut ke masa depan cybersecurity.
Penerapan kecerdasan buatan dalam laboratorium kimia yang menggunakan perangkat dan sistem otomatisasi untuk analisis. AI dapat membantu dalam mendeteksi kebocoran data atau instruksi yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, menjaga keamanan data eksperimen secara real time. Lalu pelatihan kesadaran keamanan siber yang lebih baik. Dengan meningkatkan digitalisasi di laboratorium kimia, program pelatihan dan kesadaran tentang ancaman dunia maya akan menjadi bagian integral dari pelatihan laboratorium dan pengembangan staf di masa depan. Selanjutnya, yang terakhir ada integrasi keamanan dalam Internet of Things di laboratorium. Perangkat laboratorium cerdas yang terhubung ke sistem cloud untuk analisis data real-time akan memerlukan proteksi canggih terhadap akses yang tidak sah. Keamanan perangkat Internet of Things di bidang kimia akan menjadi lebih fokus pada enkripsi, autentikasi kuat, dan pemantauan terus-menerus. Jadi kesimpulannya adalah keamanan siber di bidang analisis kimia merupakan aspek yang semakin krusial seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya ketergantungan pada sistem digital dalam pengelolaan data eksperimen dan penelitian dalam dunia analisis kimia. Data yang dihasilkan baik itu dari eksperimen laboratorium, uji klinis, atau riset produk sangat bernilai dan perlu dilindungi dari ancaman dunia maya. Sekian penjelasan tentang cybersecurity dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.